Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi untukmu saudara-saudara terkasih, terutama saudara-saudari anggota IKSU. Hari ini kita bersama mau membaktikan kepada Tuhan pada hari Pesta Santa Clara. Kita anggota IKSU mau bersyukur atas rahmat Tuhan. Dalam bahasaku, bahasa ibuku disebut basa-basa. Saya coba cari apa terjemahan basa-basa dalam bahasa Ibrani, enggak saya temukan. Dalam bahasa Yunani pun enggak saya temukan. Bersyukur atas berkat Tuhan, atas diri Tuhan yang memperhatikan kita. Karena itulah, maka saudara-saudari yang sakit disehatkan kembali. Karena itulah saudara-saudari yang masih isoman atau di rumah sakit dikuatkan. Dan karena itulah saudara-saudari yang telah menghadap Tuhan diberi kehidupan abadi, diberi karunia kekal. Maka kita mau bersyukur bersama beberapa keluarga yang menyampaikan intensi untuk perayaan ini. Keluarga Effendi Siregar dan Ibu, Paroki Santo Barnabas Pamulang. Keluarga Petrus Bancin, Paroki Harapan Indah. Keluarga Dwi Leksono. Keluarga Austa Masipayung. Keluarga Waldus Sihombing. Keluarga Kaston Situmorang. Keluarga Juni Sidabutar. Keluarga Ando Rumah Horbo. Keluarga Jerni Sidabutar. Keluarga Napitupulu Boru Pakpahan. Keluarga Sinaga Boru Manurung. Keluarga Jesi Hotang Boru Siregar. Keluarga Diatur Butar-Butar. Keluarga Nugroho Boru Nasution. Dan keluarga Jerry Situpu. Secara khusus kita mohon berkat kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19 untuk Nyonya Masri Wita Alamanda, Paroki Santo Yosef Matraman, keluarga Martinus Pakpahan, Paroki Asisi Tebet, keluarga Elwin Raja Guguk, Paroki Kedoya. Juga kita mohon kedamaian Tuhan untuk saudara-saudari kita yang telah meninggal, terutama Bapak MW Datubara yang meninggal 17 tahun yang lalu. Bapak Kosmas Datubara yang meninggal 2 tahun lalu. Ibu Marlin Saragi 20 hari lalu. Dan semua anggota keluarga IKSU yang telah mendahului kita. Maka saudara-saudari, agar doa-doa kita, persembahan kita hari ini, permohonan kita dikabulkan, mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa, kesalahan, dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita memuliakan Tuhan yang mengaruniakan rahmat berkat untuk kita. Puji syukur 3, 4, 8. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa,
Marilah berdoa. Allah cahaya abadi yang cemerlang, Engkau telah memanggil Santa Clara ke dalam terang cintamu Bapak, kenapa fotonya? untuk mengikuti Kristus yang miskin dan rendah hati dengan kekuatan jiwa besar, sehingga ia menjadi pedoman dan cahaya bagi banyak orang. Terangilah gerejamu, terangilah kami umatmu, terangilah anggota IKSU, agar mampu membawa cahaya keselamatan Kristus ke seluruh dunia, sehingga namamu dicintai dan dimuliakan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat 2 Korintus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya
selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah hai pengantin Kristus, terimalah mahkota yang disediakan Tuhan bagimu. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Tuhan itu baik. Tuhan tidak merancang kita untuk hancur. Dia ingin kita bersama Dia. Saya yakin dari dulu sampai sekarang, dari kampung entah manapun di Toba Samosir sana, sampai tempat tinggalmu entah dimanapun di Jakarta ini, kalau dilakukan anakku kidu hamora ondiau, hugogo pemasari yarien nang botari lau pasik kolahon geleki, ai ikon marsikola sati boti bona itak ninatolap gugoki. Bapak Ibu terkasih anggota IKSU, inilah lagu Bapak dan Ibu kita. Orang tua kita memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Saya dengan Romo Rai sering berbicara tentang hal ini. Tidak ada yang dari kekayaannya menyekolahkan anaknya berhasil. Sian hapogo sonido, dari tidak ada, dari kekurangan kemiskinan itulah orang tua kita yang sangat yakin ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk na punahata, nawa tu pergadisa. Orang tua mata sangat berjuang untuk menyekolahkan anaknya agar terdidik dan punya profesi. Sering dikatakan bahwa orang Batak ini adalah suku Israel yang hilang. Satu tandanya ini. Keluarga Israel yang paling diperjuangkan ialah anaknya sekolah dan punya profesi. Orang tua gagal kalau anak tidak sekolah dan tidak punya profesi. Demikianlah keluarga Saulus. Mereka tinggal di diaspora. Mereka tinggal di Tarsus. Tarsus sekarang
Kalau kita Turki menuju ke Syria, menuju ke Libanon, teluk pertemuan ketiga daerah inilah, Libanon, Syria, dan Turki, itulah yang disebut daerah Tarsus. Keluarga Yahudi bercita-cita seperti keluarga Mata. Ya. Kalau tanya kembali orang tua kita yang sudah berumur, apa cita-citanya atasmu? Jadi dokter. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Tentara. Yang ketiga yang lain. Itu cita-cita ideal untuk keluarga Mata. Untuk keluarga Yahudi, cita-cita yang paling tinggi ialah anaknya menjadi seorang ahli Taurat. Karena itulah orang tua Saulus rela pindah dari Tarsus ke Yerusalem demi pendidikan Saulus. Orang tua Saulus mencari guru yang sangat terkenal dan mereka temukan yang bernama Gamaliel. Gamaliel lah guru Taurat yang paling besar pada waktu itu. Dan Gamaliel berhasil membentuk Saulus menjadi seorang ahli, menjadi seorang profesional. Maka Saulus sebagai seorang ahli Taurat dan kemudian masuk menjadi anggota Farisi, memperjuangkan agama Yahudi. Apa yang terjadi? Saat Saulus mau naik daun memperjuangkan, menyatakan dia sebagai ahli Taurat, pada masa yang sama, pengikut Yesus, orang-orang yang meninggalkan agama Yahudi bertambah banyak. Peralihan ini, pertobatan ini, dari agama Yahudi menjadi pengikut Yesus, menimbulkan kemarahan yang sangat besar dalam diri Saulus. Ditambah lagi, ketika Saulus mendengar bahwa orang-orang Kristen semakin berkembang hebat di Damaskus, maka Saulus meminta izin kepada pemimpin agama untuk pergi memurnikan agama Yahudi ke Damaskus, ke Syria, dengan menangkap mereka, memenjarakan mereka, dan membunuh mereka. Pada saat Saulus mau menunjukkan diri sebagai orang yang mempunyai kekuatan dunia ini, Tuhan menyatakan diri. Tuhan berkata kepada Saulus yang mau pergi ke Damaskus, mau membunuh, mau menangkap orang-orang Kristen. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perkataan ini membuat perubahan yang sangat besar. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata-kata ini mengubah Saulus dan sekaligus meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Berkat bantuan Ananias, Saulus akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan kejadian itu. Siapa yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Berkat bantuan Ananias, Saulus sampai kepada Saulus berubah dan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dan Saulus akhirnya menjadi Paulus. Saulus yang menjadi Paulus ini menjadi pewarta Injil. Dan Paulus ini berkata, menuliskan dalam suratnya, apa yang dahulu menjadi kebanggaan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan Paulus tidak berbangga. Paulus tidak begitu berbangga dengan, Paulus tidak sombong dengan apa yang terjadi. Apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Harta karun ini. Apa harta karun ini?
peralihan dan peningkatan menjadi pengikut Kristus, Paulus katakan, harta karun ini tersimpan dalam bejana tanah liat. Saulus menyadari, disitulah perubahan dan peningkatannya. Kalau sebelumnya Saulus sebagai ahli Taurat mau menunjukkan kekuatan otot, kekuatan jasmani, dia berubah menjadi apa? Saulus berkata, harta karun ini ada dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat ini berarti sangat rapuh. Bejana tanah liat ini menjadi kuat karena apa? Tadi saya katakan dalam kata pembukaan, satu kata bahasa Batak Toba, basa-basa. Amang pardinggan basa, sai tatap hamion. Pardinggan basa. Apa artinya basa? Istilah-istilah yang dipakai dalam keuskupan kita ini, kerahiman, miserikordia, dan macam-macam yang lain, pardinggan basa ialah Allah dengan seluruh dirinya mengarahkan dan memberikan. Maka Rasul Paulus ini menjadi rasul pewarta Injil. Rasul Paulus ini berubah menjadi dari bejana tanah liat yang rapuh menjadi kuat karena basa-basa Tuhani. Dan itu yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Tinggallah. Menein, kata orang Yunani, tinggallah. Bukan hanya badannya yang tinggal, hatinya pergi kemana-mana. Yang lebih mendalam dari tinggallah adalah bersama. Ada bersama. Melekat kepada. Dan itu yang dipakai oleh Yesus perbandingan dengan hubungan ranting dan pokok anggur. Ranting tidak akan menghasilkan apapun kalau tidak menyatu, melekat dengan tinggal dengan pokok anggur. Kalau memang menyatu dengan baik, ada dengan baik, bersama dengan pokok anggur, maka ranting-ranting ini akan menghasilkan banyak buah. Tinggallah dalam aku, dan aku dalam kamu. Akulah pokok anggur, kata Yesus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tinggallah dalam aku, akulah pokok anggur. Siapa yang tinggal dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara terkasih, anggota IKSU. Mungkin tidak banyak lagi dari kita yang sadar, maaf kalau saya agak sedikit merendahkan, yang sadar akan siapa yang merubah tanah Batak menjadi seperti sekarang. Untukku sangat jelas ialah para misionaris. Seandainya para misionaris mulai dengan Zending, seandainya para misionaris, para pastor dengan kerasulannya, para bruder dengan sekolahnya, siapa dari Samosir ingatlah Budi Mulia, SMP Budi Mulia. Siapa dari daerah Balige ingatlah SPG di bawah Frater Balige. Dari Pakat dengan sekolahnya. Dan suster-suster dengan kesehatannya. Para misionaris ini, basa-basa Tuhani yang dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah banyak. Seandainya misionaris-misionaris tidak cepat membuka sekolah di tanah Batak, golap de petanot. Seandainya suster-suster tidak pergi ke pelosok kampung Kuhutari, Parlilitan, ujung dunia,
Kalau tidak cepat pergi ke sana, suster, mungkin aku tidak ada sekarang berkhotbah di sini. Maka Bapak Ibu terkasih anggota IKSU, basa-basa ini Tuhan ini, berkat dari Tuhan, telah kita alami. Basa-basa ini Tuhan ini, berkat dari Tuhan kita alami dengan pelbagai cara. Orang tua kita yang berjuang, anak kokido hamorang diam. Banyak orang yang berjuang untuk kita. Sekarang kita bagaimana? Sekarang kita bagaimana? Apakah aku termasuk? Maaf kalau mungkin agak keras sedikit ini. Apakah aku termasuk bagaikan kacang lupa akan kulitnya? Mari bertanya diri Bapak Ibu terkasih, kita anggota IKSU ini yang menerima dan mengalami banyak karunia Tuhan. Rahmat Tuhan, pemberian dari Tuhan. Apa yang kita hasilkan? Apa yang kita hasilkan? Kita sebagai anggota IKSU yang tinggal di Jakarta ini, Jabodetabek ini. Dan mari bertanya diri, aku yang telah berhasil, terdidik dan punya profesi, apa yang kuberikan kepada orang-orang dari mana aku datang? Apakah aku membawa terang manang nahagula podok ke kampung, ke orang-orang dari mana aku datang? Berkat Tuhan akan semakin melimpah. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara terkasih, saya nggak tahu sejauh mana seringnya dilakukan di sini dalam pertemuan-pertemuan kita. Amang pardinggan basah. Itu nyata, itu hidup dalam tindakan kita. Tuhan itu maha baik. Tuhan tidak merancang kehancuran kita, asalkan kita bersama dengan Dia. Maka saudara-saudari, anggota IKSU yang ada dalam isoman atau dalam perawatan, Tuhan mau kesehatanmu dan kekuatanmu. Tuhan tidak membiarkan. Mari bertanya diri, apakah memang aku percaya kepada Tuhan? Mari saudara-saudara kasih yang terkasih, kapanpun dan dimanapun kita berlagu dan bernyanyi, Tuhan marmahanau dang nahurangan biau. Semoga amin. Kita berdiri menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan yang Maha Baik. Yesus bersabda, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Marilah kita datang dan tinggal di dalam Tuhan. Untuk itu kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja-gereja di tanah misi. Ya Bapa, terangilah gerejamu di tanah misi, sehingga tetap teguh berjuang mewartakan Kristus, Sang pokok anggur yang benar, demi keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenalnya. Dan tinggallah selalu di antara mereka, sehingga mampu menerjemahkan Injil dalam berbagai situasi dan bahasa. Kami mohon
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk negara kami yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-76. Kami mohon penyertaan-Mu bagi perjalanan bangsa dan negara kami, sehingga kami mampu mengisi kemerdekaan ini dengan keadilan dan cinta kasih sebagaimana Engkau kehendaki. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sudilah mendampingi para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya berkat bantuan-Mu, mereka dapat mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan secara khusus di mana masa pandemi ini, bimbing dan tuntunlah langkah-langkah mereka sehingga mampu membawa kami untuk mengatasi dan keluar dari masa-masa sulit ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita. Ya Bapa, berkatilah para penderita agar dapat menyatukan deritanya dengan korban Kristus demi keselamatan sesama. Dan semoga kami pun berani terlibat untuk saling berbagi hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa kami. Dan secara khusus di tengah-tengah tantangan kemanusiaan dan iman dari wabah virus corona ini, kami mohon kepadamu, semoga para korban yang telah meninggal damai di surga, yang sakit Kau beri rahmat kesembuhan, dan para tenaga medis selalu Kau lindungi dalam pelayanan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus kami keluarga besar IKSU Jabodetabek menyampaikan syukur atas kesembuhan dari COVID. Keluarga Siregar Effendi, Siregar dan Nyonya, keluarga Petrus Bancin, keluarga Dwi Leksono, keluarga Agusta Masipayung, keluarga Waldus Sihombing, keluarga Kaston Situmorang, keluarga Juni Sidabutar, keluarga Ando Rumah Horbo, keluarga Jerni Sidabutar, keluarga Napitupulu Boru Pakpahan, keluarga Sinaga Boru Manurung, keluarga Jesi Hotang Boru Siregar, keluarga Diatur Butar-Butar, keluarga Nugroho Boru Nasution, keluarga Jerry Situpu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami mohon kekuatan, pemulihan dan kesembuhan ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang masih sakit, Nyonya Mas Rewita Alamanda, keluarga Martinus Pakpahan, keluarga Elwin Raja Guguk. Dan bagi saudara-saudari kami yang telah Kau panggil kembali menghadap kepadamu, Bapak MW Datubara, Bapak Kosmas Datubara, Ibu Marlin Saragi, Kau nugerahkan kehidupan kebahagiaan kekal di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dalam keheningan sejenak, dalam hati kita sampaikan doa intensi pribadi kita.
Allah Bapa yang Maha Rahim, keagungan cinta-Mu telah menyelamatkan kami. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan permohonan-permohonan kami. Dan beri kami semangat yang baru, iman dan kepasrahan kepadamu. Semoga kami bersatu dengan Dikau, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik dan banyak. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu juga, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan kami untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu juga, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kami, terimalah persembahan ini pada pesta Santa Clara. Anugerahilah kami melalui korban suci ini, kebesaran hati dalam cinta kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu.
Sebab Engkau telah memanggil Clara hamba-Mu mengikuti jejak putramu seturut teladan Santo Fransiskus. Dalam cintamu yang setia, Engkau memberi dia kepada putramu sebagai pengantin. Dia menempuh jalan kemiskinan yang tertinggi sampai puncak kesempurnaan serafiq, dan Engkau memilih dia menjadi ibu banyak putri. Maka bersama seluruh laskar surgawi, kami meluhurkan Dikau senantiasa dan tak henti-hentinya memuliakan Dikau sambil menyanyikan Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Agungkanlah iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, bersama Santa Clara yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Saudara-saudara terkasih, semua anggota IKSU yang ikut dalam perayaan ini, mari kita mengambil sikap. Allah itu adalah Ama Perdengan Basah. Kita serahkan hidup kita. Kita serahkan paguyuban ini, IKSU ini, di bawah naungan berkat Tuhan. Dan mari kita menyanyikan doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting cabangnya. Kita akan berbuah kalau kita tetap bersatu bersama Dia. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah dan Bapa kami, dalam perjamuan suci ini, Yesus menyerahkan diri kepada kami
sebagai tanda dan janji kerajaan-Mu yang akan datang. Kami mohon anugerahkanlah kepada kami kebesaran jiwa dan terang rahmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada Santa Clara. Kuatkanlah kami demi pelayanan dalam kerajaan-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan rahmat berkat-Mu, agar kami semakin beriman percaya kepadamu, semakin mengandalkan Dikau, dan dengan demikian menghasilkan banyak buah. Semoga kami bertumbuh dan berkembang dalam cinta kasih Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Gak ada pengumuman? Gak ada. Oh, ada. Silakan. Pengumuman, sehabis acara misa ini, mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti acara Ramah Tamah secara online bersama pengurus IKSU Jabodetabek. Terima kasih. Maka saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu, anggota IKSU, dimanapun berada, mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Mari kita melekatkan diri dengan pokok anggur. Dengan demikian kita akan semakin menghasilkan buah banyak. Buah banyak di sini dan untuk orang-orang di sekitar asal kita. Tuhan kiranya menuntun dan memberkati kita dan saudara-saudari yang masih isoman dan sakit, berpasrah dan percaya kepada Tuhan. Seandainya Bapak Ibu tanya, saudara-saudari yang mengucapkan syukur tadi, apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, mereka akan berkata, berdoa dan berpasrah kepada Tuhan. Maka demi kesembuhanmu, demi pemulihanmu, Bapak Ibu terkasih, yang masih isoman, entah name, berpasrah kepada Tuhan, melekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan memberkatimu. Santa Clara seorang kudus dan kita beribadah di gerejanya ini. Santa Clara dengan simbol mungkin kebanyakan orang melihat seperti lampu. Itu bukan lampu, tapi itu monstrans. Monstrans ialah tempat sakramen Maha Kudus yang ditahtakan waktu salve, waktu sembah sujud. Dengan membawa itu, Clara menyelamatkan Assisi dari serangan para serdadu yang datang menghancurkan. Clara menghancurkan, mengalahkan musuh-musuhnya dengan mengandalkan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, terutama adik-adikku, adik-adik anggota keluarga IKSU, mari andalkan Yesus. Masih saya ingat dalam pertemuan pertama, Johannes Paulus II di Krakovia, almarhum bertanya, siapa yang kamu andalkan? Dan orang berkata, Yesus. Dan siapa itu? Seorang ada di tengah kita. Saya nggak ingat namanya sekarang. Yang dipanggil dari Singapura untuk membangun rel kereta api di Jakarta. Dia itu, gadis ini, ikut dalam pertemuan itu. Dan dia sendiri juga ikut mengatakan, Yesus andalanku. Maka adik-adikku terkasih, kejarlah menjadi ahli. Kejarlah menjadi seorang profesional. Tapi jangan lupa basa-basi Tuhani. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Hidupmu akan semakin berbuah kalau bersatu dengan Tuhan. Untuk itu kita mohon berkatnya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi khusus ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi mewartakan sabda Tuhan. Amin. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih kepada Paroki Harapan Indah yang telah melaksanakan acara misa online pada siang hari ini. Cukup bagus saya kira. Tulang Albert Simamora, silakan. Bapak Ibu yang terkasih semuanya, terima kasih atas partisipasinya ikut misa online. Kami dari pengurus IKSU Jabodetabek mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal barangkali siapa-siapa, silakan. Mic-nya belum bunyi barangkali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beberapa peralatan live streaming akan kami pindahkan dari ruang gereja ke ruang studio Santa Clara. Sambil menunggu perpindahan yang dimaksud, kami sampaikan perkenalan singkat IKSU Harapan Indah dalam acara Sekilas tentang IKSU Harapan Indah. Selamat menyaksikan. Sekilas IKSU Harapan Indah. Berawal dari pembangunan Gereja Katolik Stasi Harapan Indah pada tahun 2010. Pastor Kepala Paroki, Pastor Yosef Jagadawan SVD, yang lama bertugas di Keuskupan Agung Medan, meminta komunitas yang berasal dari Sumatera Utara ikut berpartisipasi aktif dalam membantu pencarian dana dengan melaksanakan Misa Inkulturasi Budaya Batak.
Permintaan ini direalisasikan dengan menerbitkan surat keputusan nomor 19 DSSK _2 tentang pengangkatan panitia Misa Inkulturasi Budaya Batak. Pelaksanaan kegiatan Misa Inkulturasi Budaya Batak berjalan dengan baik dengan hasil 1. Menerima total sumbangan sebesar Rp832.122.347.000. 2. Biaya pelaksanaan berasal dari swadaya umat Iksu Harapan Indah dengan cara mengumpulkan tok-tok ripe per kakak setiap bulan. 3. Total penerimaan diserahkan sepenuhnya 100% kepada panitia pembangunan gereja. Berita acara serah terima dapat dilihat pada lampiran berikut ini. Dengan berakhirnya acara Misa Inkulturasi, dibentuk kepengurusan Iksu sebagai kelanjutan dari panitia Misa Inkulturasi. Pada tanggal 1 Mei 2011, dilaksanakan perayaan Paskah yang pertama, sekaligus pelantikan pengurus Iksu dan OMK Stasi Santo Albertus oleh Pastor Yosef Jagadawan SVD. Total anggota pada saat itu sebanyak 70 kakak. Saat ini, 2021, jumlah anggota yang terdaftar sebanyak 110 kakak. Kegiatan-kegiatan Iksu Harapan Indah. 1. Terdaftar sebagai kelompok kategorial di paroki dengan tugas, kur, tatip, dan terlibat dalam kepanitiaan seperti HUT paroki, Misa Inkulturasi, dan lain-lain. 2. Melaksanakan arisan setiap bulan di aula gereja. Saat ini tetap dilakukan secara daring dan diawali dengan ibadat sabda. 3. Setiap tahun dilaksanakan perayaan Misa Inkulturasi pada saat Paskah atau Natal. 4. Setiap 2 tahun menyelenggarakan retret atau rekoleksi keluarga di luar kota. 5. Sesuai ADART, terlibat aktif dalam peristiwa suka dan duka. 6. Ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan Iksu Jabodetabek. 7. Bekerja sama dengan kelompok kategorial lainnya di tingkat KAJ maupun lintas paroki, antara lain A. Misa Inkulturasi Maria Bunda Segala Suku bersama Persaudaraan Devosi Maria Jakarta, Gedung Mandiri, 19 Mei 2018. B. Dalam rangka Tahun Persatuan, diminta melaksanakan Misa Inkulturasi Batak di Gereja Santa Teresia Menteng, 23 Juni 2018. Berikut adalah dokumentasi kegiatan Iksu Harapan Indah.
Silakan. Terima kasih. Selamat. Sebenarnya kita bisa melaksanakan perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada IKSU Jabodetabek yang telah mempercayakan IKSU Paroki Harapan Indah sebagai pelaksana pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Gereja Clara, Pastor Naino dan Pastor Maulai yang telah memperbolehkan IKSU Harapan Indah menyelenggarakan bisa live streaming pada pagi hari ini. Dan jumlahnya tadi sudah hampir mendekati 100. Bisa, terima kasih atas kehadirannya. Dan tak lupa buat peserta juga dari OMK IKSU Harapan Indah yang telah menyelenggarakan semua kegiatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kiranya apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan benar dan diterima oleh Tuhan. Selanjutnya kami mohon sambutan, pengarahan dan juga sapaan dari amat Ketua Umum IKSU Bapak Robert Simbolon. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Baik. Langsung tahu Pak Sekjen? Ya, silakan Pak Ketua. Baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya selaku Ketua Umum IKSU Jabodetabek sungguh bergembira hari ini karena kita bisa bersama-sama mengikuti perayaan Misa Kudus, perayaan Ekaristi bersama kita semua, bersama Pastor Mahulae. Dan saya kira seperti tadi disampaikan oleh beberapa teman di chat room, pelaksanaan misa hari ini sungguh luar biasa, bagus, apik, hampir tidak ada kekurangan, hampir tidak ada kesalahan-kesalahan teknis yang berarti. Ini sungguh saya kira satu kemajuan Pak Sekjen. Kalau bisa ini jadi model lah untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen dan teman-teman di Paroki Harapan Indah. Terlebih kepada teman-teman dari Paroki Santa Clara, walaupun saya juga tadi kaget pelaksananya Paroki Harapan Indah kok hostnya atau tempatnya kok di Paroki Santa Clara, tapi oke lah karena mungkin pastornya pastor dari Paroki Santa Clara. Yang kedua Pak Sekjen dan Laisi Mamora, saya sungguh bergembira juga melihat tayangan tadi, ya. Kalau bisa Pak Sekjen dan Pak Simamora, teman-teman dari Paroki Harapan Indah, berkenan men-share video yang berisi perjalanan IKSU Paroki Harapan Indah ke teman-teman di paroki lain. Jadi saya mengharapkan apa yang sudah dicapai oleh teman-teman di Paroki Harapan Indah bisa menjadi model pengembangan IKSU di paroki-paroki lain se-Jabodetabek, di Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan Bogor. Saya mengamati masih banyak teman-teman di paroki lain yang belum bergerak signifikan, terutama untuk sampai kepada level yang sudah dicapai oleh teman-teman di Paroki Harapan Indah. Jadi kalau bisa nanti Pak Sekjen dan Laisi Mamora video tadi itu bisa di-share saya kira. Mungkin lewat WhatsApp atau lewat email atau media lain lah. Nah, yang kedua, kebetulan bersama kita juga ada Bang saya nih dari Semarang, Bang Joner Simbolon. Bang Joner bisa bersuara sedikit biar teman-teman melihat bahwa ada dari Semarang ikut serta, ikut perayaan misa kita hari ini. Bang Joner.
Siap Pak Ketua. Nah, bang maju hatam juga bang. So, ya, horas. Kopar Jakarta. Horas Mamang Ketua. Jadi kami di Semarang Piadonggo tong Iksu Semarang. Halo bang. Jadi mau lihat mah di Iksu Jakarta terlumubi di Amang Ketua Iksu, Ketua Umum Iksu Jabodetabek. Cara mau lihat tong tepat satu Amang Pastor Nakkiningani sangat bagi saya Jami Tanah Sinakingani setidaknya semakin mempertobatkan saya dengan makaholongi mengingat akar kehadiran kita. Jadi ini saya kira sungguh luar biasa. Artinya bagi kita yang hadir hari ini, terlebih bagi saya sendiri, Jamita dari Amang Pastor tadi itu sangat berelasi sekali dengan Tuhan hari ini menurut saya. Ini sungguh luar biasa. Kadang kita seringkali lupa dengan asal muasal kita. Seringkali juga lupa dengan siapa kita. Tapi tadi itu rasanya kok saya itu seperti terlahirkan kembali gitu. Apalagi dengan khotbah yang begitu kental dengan bahasa Toba, bahasa Batak. Bagi saya puji syukurlah. Terpujilah Tuhan Allah alam semesta hari ini. Hanya ini Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Saya mengucap syukur boleh hadir hari ini atas undangan Pak Ketua. Kalau tidak sih saya nggak akan luput ini dengan apa yang saya dengar hari ini. Saya kira itu Pak Ketua Nami. Baik. Melihat ya bang, ya, salam tuh kakak, sudah kakak keluarga dari Semarang. IBG doa Ami. Oh itu melihat ya Tuhan. Oras mah Ketua. Melihat ya bang, Inang Silaban ada nggak di sini ya? Inang Boru Silaban masih ada nggak ya? Dari Iksu Paroki Karawaci, Tangerang, Gereja Santo Agustinus. Masih ada. Nah, itu kata bahasa dan bang Iksu tadi di Tangerang. Silakan bisa gereja dari kanan. Terima kasih itu Ketua. Puji syukur pada Tuhan. Hari ini misa Iksu dapat berjalan dengan baik, tentu berkat kerja keras panitia. Jadi mau diate di Amang Pastor di Jamitanan Nakingani, masai labok, gabe taring waktu bona pasugit. Iya. Gabe lupa iba ala ni pandemi ondang ni nang dindi gabe bona pasugit. Ala Jamiti semakin disegarkan. Mudah-mudahan akasudehi tanah di Desa Nawalu di Pengaratoan merasa dikuatkan, disegarkan dengan jamitan Amang Pastori. Amin. Nah, tambah sehat ma pastor, gajang umur muna pastor, berkati hamion tamyaku kamion nak di Pengaratoanon. Amin. Jadi di pasu-pasu Tuhan tong aka pengurus Iksu Jabodetabek, dilian aka hahipason asa tetap berjalan dengan baik Iksu tahun. Songoni nang panitia mau liate di Tuhan, diberkati Tuhan sudi aka pekerjaan muna. Amin. Kami Iksu di Karawaci Tangerangon sebenarnya nunggu cukup metua. Iya. Alan itu nang duket-duketon. Mula nama sahai memang kita giat do setiap beberapa tahun sekali maban misa kulturasi dengan mengundang Monsinyur uskup. Iya. Jadi saya tulus harus saya undang uskupi na julu imai di poso-poso pihita jala segar-segar. Mungkin kegagalan nami kurang mengkaderisasi generasi muda di Iksu Tangerang. Mudah-mudahan itu simbolon boya namunggiatkan musik. Asa tetap memang melo nama saya kita
tetap eksis di gereja maupun misa elkulturasi, baik di masa-masa perayaan-perayaan Paskah, Mangna Natal atau misa perdana pastor. Jadi sonari memang adong dopi iksunami tetap dohami berkegiatan mengisi di bidang kategorial, misalnya kur di waktu Paskah atau Natal, petugas tata laksana, dan kegiatan-kegiatan lainnya masih eksis kalau naposoni iksunami sonarion. Tanya kok kamu mah asalam songon Santa Clara naking ini luar biasa ya. Ya mudah-mudahan tidak melempem, tetap bersemangat. Ima harapan nami tentang yang masih kami anggap mahita, mudah-mudahan iksu Jabodetabekon semakin sukses, semakin jaya, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Mau lihat ya? Oke, itu mau lihat itu. Jadi sengaja dulu pengidu itu madok kata, sebagai bertanggung jawab itu non. Jadi ketua, sebentar ketua. Ini kan masih bersaudara kami nih. Masih bersaudara. Iya. Jadi udah boleh saya kapan inang gilirannya jadi panitia pelaksana? Kenapa saya matang mertua? Adong sono le si di paroki nami, iksu ini sangat aktif, tetapi tanpa pilot. Kan ada ketuanya. Ya, jadi nggak julu, aku ketua dekanat Tangerang 1. Waktu itu sudah kita tunjuk ketua-ketua tingkat paroki. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin karena situasi masing-masing, salah satu paroki yang kemudian kurang aktif pengurusnya adalah paroki kami sendiri. Padahal aku ketua dekanat pada saat ini. Ibu tokon dong bendaharaan tiki. Memang kami berjalan tanpa pilot ini. Luar biasa paroki Karawaci, tanpa pilot. Tapi itu ini dan kawan-kawan yang lain aktif. Bahkan rutin arisan bulanan juga kami ada. Hanya masa pandemi COVID agak tertunda ya itu ya, agak terkata. Tapi musa bulanan dulu tetap tata laksana, bahkan kunjungan kepada keluarga yang sakit, itu sering. Hanya memang udah hampir 4 tahun ya itu, kita nggak punya pengurus ya itu ya. Iya itu. Luar biasa semangat itu paroki kami. Tapi masih tetap eksis mengisi kor. Itu luar biasanya di situ. Artinya apa? Semangat kebersamaan berbasis iman itu sudah terbangun. Kami tidak butuh lagi pengurus. Yang penting anggota sudah tergerak hatinya untuk selalu merindukan satu sama lain. Termasuk kemarin waktu kita mengawali tahun lalu pemberian paket-paket bansos, inisiatif di paroki ini juga luar biasa. Melengkapi apa yang kita berikan di tingkat Jabodetabek. Ya, saya kira. Oleh karena itu, sekali lagi Pak Sekjen, Pak Simamora, teristimewa yang mulia Pastor Mahulai. Terima kasih Pastor. Luar biasa perayaan misa kita pada hari ini. Hampir tidak ada kesalahan atau kekurangan, dan lebih lagi pidato atau khotbahnya Pastor itu luar biasa menyentuh. Ya, kalau bisa nanti beberapa sering juga lah Pastor di dominan bahasa Bataknya. Ya, luar biasa tadi Pastor. Khotbahnya Pastor Ima. Paingotok kami di hutan aja dulu, ya. Ada yang mau disampaikan Pastor dengan segala hormat? Anggota IKSU yang tinggal di sini. Baik, Pak Sekjen. Kalau masih ada yang mau disampaikan silakan. Dari saya sementara itu saja dulu. Lagi saya sangat mengapresiasi kerja keras. Untuk bulan depan paroki apa, IKSU tingkat pengurus paroki mana? Baik, terima kasih Ketua dan juga terima kasih kepada Paroki Harapan Indah yang bagi kita jadi satu role model ya atau percontohan. Betul. Saya tadi sangat bangga karena apa yang jadi rencana jangka pendek kita ialah bahwa IKSU OMK-nya sangat diaktifkan tadi ya gitu ya, karena memang
kita ini kan seperti saya dengan ketua sama misinya, tentunya kita sudah punya anggaran dasar rumah tangga. Sebentar lagi Pak Bang Kornel Simajuntak akan mengurus kita punya notaris dan kita akan membuka rekening bank semuanya. Semuanya ini tidak akan ada artinya kalau kita tidak terjadi regenerasi seperti yang dikatakan Inang tadi kan gitu ya. Akan di tengah jalan kita akan terjadi pincang lah kan gitu. Tapi harapan Indah saya lihat tadi semuanya petugasnya adalah OMK dan inilah regenerasi atau empower yang kita buat. Mungkin 4-5 tahun lagi kita sudah tua atau sudah tidak punya daya lagi, tapi sudah kita punya kaderisasi yang baik. Terima kasih Tulang Sumamora dan juga tim dan juga Pastor Chris. Terima kasih banyak Pastor. Sorry tidak bisa datang ke sana karena suasana yang tidak memungkinkan. Untuk bulan depan ada nggak bang itu Polikarpus sama Layak Lamsihar si Tinjak? Itu adalah gilirannya. Oke. Bang Poli, bulan depannya Bang ya, kalau bisa kita ambil pertengahan seperti ini. Jadi supaya sama 1 bulan. Kalau ada dari Paroki Cempaka Putih ada kesulitan, baik itu masalah Zoom ataupun masalah YouTube-nya, mohon menghubungi kita. Nanti akan kita bantu. Jadi jangan ada alasan bahwa kami tidak punya fasilitas, kami tidak punya pastor, kami tidak ada ini. Kita harus dewasa. Jadi apa yang kita kasih tanggung jawab harus kita pikul. Bang Polikarpus di mana? Didengar nggak nih Bang Poli? Sepertinya udah live. Ya. Ya, itu aja saya kira. Terima kasih. Baik. Ada yang lebih nilai Sumamora? Baik, terima kasih. Di penghujung pertemuan kita pada hari ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Terlebih dari pertanyaan Abang Ketua dari Harapan Indah kok dilaksanakan di Gereja Clara. Seperti saya katakan tadi, tentu tidak ada sesuatu yang terjadi begitu apa adanya. Nah, tentu ini tuntutan Tuhan. Tentang apa kami diarahkan ke sini. Yang pertama, hari ini adalah pesta perayaan Santa Clara. Iya, betul. Adalah perayaan wajib. Jadi kita bersama umat Katolik sedunia. Nah, yang kedua ternyata bahwa pada hari ini juga adalah pesta imamat Romo Kris. Ini juga Iya. tanpa kita sengaja juga, tanpa kita dari awal. Jadi seperti saya katakan tadi, tidak ada sesuatu yang terjadi begitu. Iya. Selain jauh pun yang jadi itu atas kehendak Tuhan. Maka dengan pertemuan kita hari ini, dengan misa kita hari ini, kiranya Tuhan berkenan mengabulkan segala doa-doa kita. Dan terakhir dari Romo, silakan Romo ada mau disampaikan. Ya, tadi katakan Pak Simamora kata Imam sudah tua Imam aku. Karena tanggal 28 Juni 81 dihabiskan dari imam, maka akhir Juni yang lalu 40 tahun dari imam. Tidak terasa 40 tahun. Saya ingat bisa Vigor Siantar. Saya ingat misa pertama di kampung di Pemerintahan Udari, jalan kaki dari Lurus Sanggul ke Udari untuk misa pertama. Waktu itu saya katakan dengan sama, waktu jalan dia kembali dari Sudi, masih haruskah jalan kaki dari Lurus Sanggul ke Udari? Ternyata dalam tempo 4 tahun memang perubahan yang sangat besar. Dalam tempo 4 tahun, apalagi 40 tahun. Kalau tadi Bapak Pak Badui mengatakan kalau imam tidak ada dicari dari mana, semoga masih ada yang masih mau menjadi imam Pak Zito. Nah kalau tidak ada, memang akan sulit kita mengatakan seperti ini. Saya pribadi sangat yakin bahwa kalau tidak ada lagi yang mau jadi imam, tutuplah gereja. Tutup gereja. Karena di situ ciri khasnya dari situ. Nah, seperti sedikit mengenai pesta kita hari ini terutama kepada ibu-ibu anggota IKSU. Keluarga Clara
keluarga bangsawan, orang kaya, terkenal di kota asli. Tetapi ibunya, walau bangsawan, walau terkenal, sangat setia dalam doa dan pula tak kesalehan. Inilah yang dilihat Clara waktu masa kecil. Inilah menjadi benih panggilan Clara. Akhirnya dia meninggalkan semuanya dan memberikan diri untuk Tuhan. Nanti tanya kebenarannya, saya nggak tahu. Tanya Romo Frigo. Ketika mereka ziarah ke Italia, sampai di Assisi, sampai ke gereja Santa Clara. Di gereja Santa Clara itulah Pastor Rocky mendengarkan bahwa izin pendirian gereja Clara ini diterbitkan oleh pemerintah. Maka Romo Raika katakan, waktu itu saya tidak hitung lagi duitku, tapi saya ambil $100, saya jatuhkan langsung ke tempat pemberian rumah untuk Santa Clara katanya. Yang saya maksudkan dengan ini, saya lemparkan, sebenarnya tadi mau saya katakan sedikit dalam khotbah atau penutup, tapi sudah terlalu panjang. Minggu terakhir, minggu lalu kita dengar, kita baca tentang Elizabeth Suteja. Ya. Ini terutama untukmu adik-adik muda-mudi terkasih. Elizabeth Suteja, seorang dari kita, seorang Katolik dari Bandung, sekolah di SMP Stella, SMA Negeri Bandung, akhirnya di ITB, dan pergi ke Harvard, Amerika. Di Harvard, Amerika, dia menjadi yang sangat hebat, mengakhiri studinya dengan summa cum laude, yang paling tinggi di universitas. Saya berani mengatakan ini, universitas mungkin yang paling beken di dunia adalah Harvard. Dia cantik, dia orang dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Karena apa? Dia menjadi vice president dari bagian marketing untuk Boeing. Dia menjadi profesor di universitas. Tapi apa yang terjadi? Dia pergi ke Assisi. Ya, dia pergi ke Assisi. 2009. Apa yang terjadi di Assisi? Apa yang terjadi di gereja Santa Clara? Elizabeth Suteja memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan menjadi. Kita kenal juga, kita dengar juga putrinya sudah nama atau Zara. Putri satu-satu, tapi meninggalkan semuanya untuk menjadi. Yang saya mau lemparkan kepada kita, mari seperti kata Yesus tadi, tinggallah dalam aku pokok kamu ratu sekarang. Tinggal dalam aku menghasilkan banyak. Saya ajak Bapak Ibu terkasih, terutama adik-adikku yang terkasih, SMP, SD, SMO, yang kuliah, berjalanlah. Tinggallah bersama dengan Yesus sehingga akhirnya kamu menghasilkan banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Karena saya tidak bekerja sendiri, di sini ada Sekjen Amang Filipus Pandiangan, penasehat Amang Manurung, dan juga keluarga yang seputar-putar dan khususnya OMK. Sekali lagi terima kasih, inilah persembahan dari Ikatan Keluarga Katolik Sumatera Utara, dan terima kasih sampai ketemu untuk acara-acara yang akan datang. Terima kasih. Horas. Ya. Romo Kris. Ini Romo Kris. Tadi menjawab pertanyaan Romo Kris masalah pastor. Untuk tahun ini ada 3 calon masuk seminaris pastor. 1 dari saya, 1 dari Layar Rasnius Pasar Ibu,
dan satu lagi dari Osbin Samosir. Doakan ya Pastor. Akan kita kirim masuk Kapusin, Pastor. Terima kasih. Yang Sitohang itu yang kita bantu itu. Itu Projo Jakarta itu ketua. Jakarta. Ya. Yang sekarang lagi masuk frater, sudah mungkin mau top, itu anaknya Gelda Situmorang atau di Monang Sitanggang. Tapi dia OFM, tidak Kapusin, sama aja kan kakak beradik Kapusin dengan OFM Kapia Pastoria. Doakan saja. Kita umat dari luar akan Begini Pak, saya mengatakan, saya dikasih bahwa masih ada yang mencoba, tetapi jangan pernah terus mengejek, nanti dia akan keluar. Masih lebih baik pernah mencoba daripada tidak pernah. Yang kedua, seandainya semua yang seminar ini jadi imam, pasti keberatan gadis-gadis Katolik. Dan yang ketiga, tak mungkin semua, Pak. Tak mungkin semua. Aku 30 sekian tahun, ya seluruh imam aku mengajar di SDT saya. Ya, tak mungkin kalau 60 orang tingkat 1 masuk. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau itu mencapai menjadi imam 20 orang. 30% sudah sangat tinggi. Jadi seperti tadi dikatakan anaknya Pak Osbin Samosir mencoba, ya, karena dia bekas muridku, maka aku begitu lancar dari bicara. Asalkan saya seperti bapaknya. Terima kasih. Sebentar. Ini Gelda muncul dulu. Ini Gelda yang anaknya sekarang frater, kalau tidak salah sudah tingkat 3 di Cempaka Putih. Tapi dia anak buahnya Romo Matius Batubara. Gelda, mana dirimu? Sekalian kita di sini saksi panggilan. Ini nih orang tuanya pastor itu. Begini, yang paling perlu Ibu Gelda lakukan ialah berdoa. Seperti doa Bunda Maria. Lihat Miki peluntas Tuhan. Terjadilah kehendakmu. Jangan kehendakmu Ibu Gelda. Kalau kehendakmu yang Ibu andalkan, siapa rupanya Ibu Gelda? Bejana tanah liat. Tetapi kalau Tuhan yang diandalkan, anakmu itu akan kuat menapaki panggilannya, mencoba menjawab sapaan. Itulah nasihat subuh. Lihat ya, Pastor. Jadi si Gelda ini kayak Bunda Maria ini pastor, dikit-dikit berdoa rosario, Ronka. Dia tuh banyak kali rosario di pinggirnya itu pastor. Kalau dia berantem sama suaminya langsung 2 rosario dia. Sekarang mana labungnya pe rosario lo gatung-gatung. Rosario. Kalau bisa dan goya dong bunga di atas meja di altari pastor. Belum suster don. Kira mau sekawin tuh si Monang lebih suster Santa Claris lo di puncak. Nah Katolikan wan sigil daun. Ayo memang. Katolikan. Sudah boyon kurang otik. Barangan dihonnya. Sudah boy dehon di gereja on mana ngajen asuman. Kalau gak ada Katolik. Oke lah. Oke baik. Salion tak singkat maju perkataan nanti kebetulan siap. Neng sedialan aku kalau perjulu mau pamit. Oke siap ketua. Selamat hari Minggu. Kan kamu nggak bisa. Selamat libur lah kita semua. Pastor mau lihat ya Pastor. Oke Pastor dah. Melatih Pastor, melatih kita sudah. Salam sehat. Mau diputar lagi. Sekali lagi ya.
Sekjen jangan lupa videonya Harapan Indah kalau bisa di-share ya. Siap Ketua, siap. Ludwig, selamat hari Rabu, bukan hari Minggu. Hari Minggu ya. Aduh, sahabat lamaku ini memang ini. Ya, bagus sekali itu supaya menginspirasi kawan-kawan di partai lain. Ini memang siapa ini nih, si Julius Samosir, sahabat dari Medan sampai Jakarta ini. Mantap ya. Berawal dari pembangunan Gereja Katolik Stasi Harapan Indah pada tahun 2010, Pastor Kepala